Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Sistem Basis Data yang berjudul Perancangan Sistem Basis Data Pendidikan. Adapun kelompok kami, di sini saya sendiri, Muhammad Iksan Fadli, rekan saya Rian Nurprimansyah, Griselda Putri Mahda Alipa, dan Rona Marito Nasution. Boleh next, Kak? Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram ERD yang dalam bentuk ini kami akan menjelaskan tentang data pendidikan Universitas Gadjah Mada. Yang pertama itu ada entitas. Entitas utama yang dilambangkan dengan bentuk persegi. Terdapat 6 entitas utama yang menyimpan data. Yang pertama itu ada Universitas Gadjah Mada, entitas pusat, fakultas, bagian dari universitas, prodi atau program studi, bagian dari fakultas, dosen sebagai tenaga pengajar, mata kuliah yang ditawarkan, dan terakhir ada mahasiswa atau peserta didik. Yang kedua itu ada atribut yang digambarkan dalam bentuk oval. Setiap entitas memiliki atribut atau keterangan yang digarisbawahi adalah primary key atau identitas unik. Contohnya kode universitas, kode fakultas, kode prodi, kode dosen, kode mata kuliah, dan nomor pokok mahasiswa untuk mahasiswa. Dan yang ketiga itu ada relasi yang digambarkan dalam bentuk belah ketupat. Relasi ini menghubungkan entitas satu dengan yang lainnya. Contoh universitas ke fakultas ke prodi. Hubungan hierarkis ini memiliki satu ke banyak atau bisa disebut dengan one to many. Satu universitas punya banyak fakultas. Satu fakultas punya banyak prodi. Kemudian prodi, dosen, dan mahasiswa adalah satu prodi memiliki banyak dosen dan banyak mahasiswa. Kemudian ada dosen ke mata kuliah. Relasi ini menggambarkan satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah atau bisa disebut dengan many to many atau one to many tergantung batasan garisnya. Dan yang terakhir ada mahasiswa ke mata kuliah. Relasi ini menggambarkan mahasiswa mendaftar pada mata kuliah yang tersedia. Struktur ini menunjukkan bagaimana data terorganisir dari tingkat institusi universitas turun ke unit terkecil, prodi atau program studi, yang kemudian menghubungkan sumber daya manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita, Rona Marito Nasution. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Isan. Selanjutnya ada diagram relasi tabel atau physical data model. Yang pertama itu ada struktur tabel dan kunci. Jadi setiap kotak mewakili sebuah tabel database dengan kolom-kolom spesifik. Seperti PK atau primary key, kunci unik yang mengidentifikasi setiap baris dalam tabel tersebut. Misalnya seperti NPM, mahasiswa. Lalu ada FK atau foreign key, itu kunci tamu yang menghubungkan satu tabel ke tabel lain untuk menciptakan relasi. Misalnya seperti kode di tabel mahasiswa merujuk ke tabel prodi. Lalu yang kedua ada hierarki organisasi atau relasi one to many. Jadi data disusun secara berjenjang dari unit terbesar ke paling terkecil. Seperti universitas atau fakultas. Jadi, satu universitas memiliki banyak fakultas atau kode underscore universitas menjadi FK atau tabel fakultas. Fakultas atau prodi. Jadi satu fakultas membawahi banyak program studi. Lalu ada prodi atau mahasiswa, dosen. Jadi setiap mahasiswa dan dosen terdaftar pada satu program studi tertentu melalui kode underscore prodi. Yang ketiga ada tabel penghubung atau relasi money to money.
Ini terdapat dua tabel khusus yang berfungsi untuk menghubungkan entitas yang memiliki hubungan kompleks. Ada tabel mengajar, yaitu hubungan dosen dengan mata kuliah. Tabel ini mencatat dosen mana yang mengajar mata kuliah apa. Lalu ada tabel ambil mata kuliah, itu menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah. Next, Kak. Selanjutnya ada daftar database. Ini menampilkan database yang tersedia di Mariade. Database di Universitas Kampus berhasil dibuat dan digunakan sebagai basis sistem akademik. Yang kedua ada tabel universitas. Tabel ini menyimpan data universitas seperti kode underscore universitas. Ini termasuk primary key, identitas unik universitasnya. Ada nama underscore universitas, itu nama universitas dan alamat universitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kalian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kita akan melanjutkan penjelasan dari MySQL, yaitu Universitas Gadjah Mada. Kita lanjut ke tabel 3 ya teman-teman, yaitu tabel fakultas. Jadi tabel ini tuh menyimpan data fakultas. Dia mempunyai beberapa kode. Yang pertama itu ada kode fakultas, kode underscore fakultas. Itu sebagai primary key. Selanjutnya ada kode underscore universitas, yaitu sebagai foreign key atau relasi ke tabel universitas. Nah, selain itu juga ada namanya nama underscore fakultas. Nama fakultas, relasi atau tabel berhasil diterapkan. Kita lanjut tabel berikutnya, yaitu tabel prodi. Nah, jadi tabel prodi ini itu menyimpan data program studi, yaitu ada ID underscore jurusan sebagai primary key-nya, lalu ada juga kode underscore fakultas, yaitu sebagai foreign key atau relasi ke tabel fakultas. Dan ada juga namanya nama underscore prodi, yaitu nama program studi menunjukkan hubungan hierarki universitas ke fakultas dan juga ke prodi. Boleh next. Nah, tabel berikutnya ini ada tabel dosen, yaitu menampilkan perbuatan tabel dosen yang menyimpan data dosen. Primary key-nya kita lihat di sini adalah kode underscore dosen. Lalu foreign key-nya yaitu adalah kode underscore prodi dan juga kode underscore universitas. Jadi foreign key-nya itu ada dua ya. Jadi atribut utamanya adalah nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kontak, alamat. Alamat tabel ini mempresentasikan identitas dosen dalam sistem akademik. Selanjutnya, ini ada tabel mata kuliah, yaitu menampilkan perbuatan tabel mata kuliah. Nah, kalau di tabel mata kuliah ini, primary key-nya kita lihat itu ada kode underscore MK. Dan sebagai foreign key-nya itu adalah kode underscore prodi. Untuk atribut utamanya, itu nama mata kuliah, SKS, semester. Digunakan untuk menyimpan data mata kuliah per program studi. Boleh next. Nah, yang ketujuh nih, itu ada namanya tabel mahasiswa. Tabel ini tuh menampilkan perbuatan tabel mahasiswa. Kita lihat di sini, primary key-nya itu adalah NPM. Ya, lalu foreign key-nya itu ada kode underscore prodi, lalu ada juga kode underscore dosen, underscore wali, dan yang terakhir kode underscore universitas. Jadi foreign key-nya itu ada 3 disebutkan tadi. Nah, untuk atribut utamanya ini ada nama, ya pasti jelas. Lalu jenis kelamin, kontak, tahun masuk, dan juga tanggal lahir. Nah, tabel mahasiswa ini menyimpan data lengkap mahasiswa dan juga relasinya dengan dosen, wali, serta prodi. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Oke, Griselda. selanjutnya Silakan. kita akan menjelaskan tentang tabel mengajar. Nah, di tabel mengajar ini, yaitu ada yang namanya primary key. Primary key-nya itu termasuk kode underscore mengajar.
Lalu juga ada yang namanya 2 kode foreign key, yaitu ada kode dosen sama kode MK. Nah, di atribut utamanya ada tahun ajaran. Terus, next itu ada yang namanya unique key. Unique key itu mencegah dosen mengajar mata kuliah yang sama di tahun ajaran yang sama, yang berfungsi sebagai tabel relasi dosen dan mata kuliah untuk di tabel mengajar. Nah, kalau untuk yang tabel terakhir, di sini ada yang namanya tabel ambil mata kuliah, yaitu dari yang pertama ada yang namanya primary key-nya yaitu kode underscore ambil underscore mata kuliah. Nah, kita buat foreign key-nya itu ada 3 foreign key, yaitu yang pertama ada kode underscore MK, ada NPM, yaitu yang terakhir ada kode underscore dosen. Nah, yang terakhir ada atribut utama nih. Atribut utama yaitu ada nilai, tahun ajaran, dan juga semester yang digunakan untuk mencatat mata kuliah yang diambil mahasiswa beserta nilainya. Nah, hasil dari DEX ambil underscore mata kuliah menampilkan detail kolom tipe data dan relasi tabel, menegaskan bahwa data pengambilan mata kuliah sudah terhubung ke mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, begitu. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangnya dari kelompok kami. Sekian presentasi sistem basis data bagian pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam.